Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladi Harloni dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi keju. Keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari hasil penggumpalan atau koagulasi dari protein susu. Nah, susu yang digunakan dalam pembuatan keju ini adalah susu sapi, walaupun susu dari hewan lainnya juga bisa digunakan. Menurut the Food and Agriculture Organization atau FAO, keju adalah produk segar ataupun hasil pemeraman yang didapatkan dengan pemirisan setelah terjadi koagulasi susu segar, krim, dan skim atau campurannya. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keju ini adalah susu sapi, garam dapur, stabilizer, susu skim, dan starter mikroba. Alat yang digunakan yaitu wadah plastik, kain penyaring, tempat penampungan whey, alat pengaduk, alat pemanas, dan termometer. Nah, mikroba yang digunakan dalam pembuatan keju yaitu Lactococcus lactis, di mana Lactococcus lactis ini adalah bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu, mentega, dan keju. Nah, proses fermentasi oleh bakteri asam laktat ini akan mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Nah, sehingga derajat keasaman atau pH susu menjadi rendah dan ranet dapat bekerja secara optimal. Yang berikut adalah ciri-ciri Lactococcus lactis. Ciri-ciri Lactococcus lactis yaitu merupakan bakteri gram positif yang bersifat mesofilik dan fakultatif anaerob. Bakteri ini tidak membentuk spora, tidak motil, selnya berbentuk bulat atau ovoid dengan ukuran 0,5 sampai dengan 1,5 mikrometer, serta susunan selnya berpasangan atau berantai. Nah, yang berikut adalah taksonomi dan klasifikasi Lactococcus lactis. Dapat dilihat, Lactococcus lactis ini dominan bakteria, kingdom Eubacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli, order Lactobacillales, famili Steroptocaceae, genus Lactococcus, dan spesies Lactococcus lactis. Jumlah mikroba yang diperlukan pada pembuatan keju yaitu perbandingan antara ranet dan susu adalah ditambahkan ranet 0,025% dari berat susu. Yang berikut adalah kandungan gizi susu dan keju, di mana kandungan gizi susu per 100 gramnya memiliki 42 kilokalori, 1 gram lemak, 5 mg kolesterol, 44 mg natrium, 5 gram karbohidrat, 3,4 gram protein, dan memiliki vitamin A, D, B12, dan B6. Nah, kandungan gizi keju per 100 gramnya memiliki 349 gram lemak, 34,87 gram lemak total, 3,4 gram lemak kalori, 22 gram lemak jenuh, 2,66 gram karbohidrat, serta memiliki 7,55 gram protein. Nah, berikut adalah proses pembuatan keju, dimulai dari pengasaman, pengentalan, pengolahan dadi, persiapan sebelum pematangan hingga sampai pematangan. Di mana pada tahap pengasaman susu dipanaskan agar bakteri Streptococcus dan Lactobacillus dapat muncul. Yang berikut pengentalan.
Streptococcus dan Lactobacillus akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Akibatnya, zat padat yang terdapat dalam susu akan mulai menggumpal. Lalu, kita masukkan bakteri Ranet yang mengubah gumpalan tersebut menjadi padatan. Nah, padatan inilah yang disebut dengan dadih. Nah, yang berikut ada pengolahan dadih. Dadih ini diolah dengan cara dikeringkan. Dadih dikeringkan dengan cara dipotong kecil-kecil sehingga kandungan air dapat lebih cepat keluar. Yang berikut ada persiapan sebelum pematangan. Di sini ada pencetakan, penekanan, dan pengasinan. Nah, setelah dadih dipisahkan dari air dadih, dadih dapat dicetak kembali dengan cara dipres. Selain itu dapat pula ditambahkan garam atau pengasinan agar keju tidak tawar. Nah, yang terakhir adalah pematangan, di mana proses pematangan ini dilakukan dengan cara penyimpanan dadih dan membiarkan bakteri-bakteri yang kita gunakan tadi untuk membentuk keju hingga menjadi padatan. Nah, karakteristik keju yang dihasilkan akan bergantung dengan pada waktu lama dan temperatur penyimpanan keju. Yang berikut waktu fermentasi. Nah, proses pematangan keju ini dilakukan dalam ruang kering dengan kisaran temperatur 0 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, lama proses pematangan tergantung dari jenis keju yang diinginkan. Untuk keju lunak memerlukan waktu sekitar 4 minggu, namun untuk keju keras memerlukan waktu 2-3 tahun. Oke, baik. Mungkin itu saja materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.